Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, kali ini pembahasannya bakal seru banget. Kita nggak akan pusing ngeliatin grafik-grafik rumit atau deretan angka acak yang bikin ngantuk, nggak sama sekali. Hari ini kita bakal menyelam ke inti paling murni dari pasar modal, yaitu menjadi seorang pemilik bisnis sejati. Oke, mari kita bedah bareng-bareng topik ini dan lihat gimana konsep-konsep investasi yang kelihatannya super ribet sebenarnya lekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari bagian 1, kedai kopi sukses Anda. Gini, untuk benar-benar paham pasar saham, kita harus buang jauh-jauh mentalitas spekulan yang cuma ngejar untung sesaat dan mulai mikir layaknya seorang pengusaha tulen. Nah, cara terbaik buat memulainya adalah lewat cerita. Coba deh bayangin sebentar. Anda dan beberapa sahabat dekat patungan bikin kedai kopi. Bukan kedai kopi biasa loh ya. Ini kedai kopi yang selalu rame, antriannya sampai mengular ke jalan, dan semua orang di kota suka kopinya. Ingat, di sini Anda bukan cuma penonton, Anda adalah salah satu pemilik aslinya. Nah, sebagai bos dari bisnis yang lagi meroket ini, Anda bakal ngadepin beberapa situasi nyata. Yuk, kita lihat situasi yang pertama. Perhatikan skenario ini ya. Tibalah kita di akhir tahun. Karena kedai kopi ini sukses besar, duit cash di brankas tuh lagi penuh-penuhnya. Anda dan teman-teman kumpul dan bikin keputusan yang pastinya bikin senyum-senyum sendiri. Kalian sepakat nih, nggak perlu muter semua uang itu balik ke toko. Gantinya, kalian bagi-bagi sebagian uang tunai itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemilik. Uang ini bebas mau dipakai buat liburan bareng keluarga atau beli barang impian. Terasa sangat nyata dan memuaskan banget kan? Lanjut ke tahun berikutnya. Kedai kopi kalian makin hits dan terkenal. Nilai kertas kepemilikan yang tadinya cuma 10 juta rupiah per lembar, sekarang melesat gila-gilaan jadi 100 juta rupiah. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, muncul masalah baru nih. Karena harganya terlalu mahal, teman-teman baru yang pengen ikut investasi jadi nggak sanggup beli. Terus apa solusinya? Gampang. Kalian potong aja satu lembar yang harganya 100 juta itu jadi 10 lembar kecil yang masing-masing harganya 10 juta. Nilai total kedai kopi kalian nggak berubah sama sekali, tapi karcis masuknya jadi murah meriah dan terjangkau lagi. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa ketiga. Bisnis ini terus membesar, dan kedai butuh banget mesin roasting kopi yang baru. Sayangnya, duit kas lagi agak menipis karena baru aja dibagikan ke kalian semua sebagai pemilik. Kalian dihadapkan pada dua pilihan, pinjam uang ke bank dengan bunga yang mencekik banget, atau bikin undangan patungan tambahan khusus buat para pemilik lama. Kalau Anda ikut nyumbang, porsi kepemilikan Anda aman, tapi kalau nolak, ya sisa undangan itu bakal dijual ke orang luar. Sangat logis, bukan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Apa sih sebenarnya aksi korporasi itu? Tahu nggak apa yang paling menarik dari 3 skenario kedai kopi tadi? Itu semua bukan cuma cerita karangan loh. Di dunia pasar modal yang sesungguhnya, 3 dinamika tadi adalah bentuk nyata dari apa yang sering diomongin para analis yang ngetren dengan sebutan aksi korporasi atau corporate action. Intinya sih, ini tuh langkah-langkah strategis dari manajemen. Kenapa ini penting banget buat dipahami? Biar Anda nggak kaget kalau tiba-tiba dapat transferan duit masuk rekening, nggak jantungan pas lihat harga saham di aplikasi tiba-tiba kepotong, dan tahu persis harus ngapain pas ditawarin hak buat patungan. Dan yang nggak kalah penting buat diingat, aksi korporasi ini nggak terjadi secara gaib atau asal-asalan. Sebagai pemilik, suara Anda itu sangat diperhitungkan. Keputusan-keputusan besar ini wajib disetujui di dalam RUPS, alias Rapat Umum Pemegang Saham. Bayangin aja RUPS ini kayak rapat meja bundar kalian bareng teman-teman di kedai kopi tadi, cuma skalanya jauh lebih besar dan formal. Ini benar-benar menegaskan posisi Anda sebagai pengambil keputusan yang sah. Mari kita lanjut ke bagian 3, dividen alias berbagi keuntungan nyata. Kalau kita ingat lagi cerita awal kita, yuk kita terjemahkan peristiwa kedai kopi yang pertama ke dalam bahasa pasar saham. Ingat momen pas Anda dan teman-teman bagi-bagi uang kas ke kantong masing-masing? Nah, itulah yang namanya dividen. Ini adalah ilustrasi paling ciamik dari apa yang kita sebut passive income, atau bagi hasil yang selalu diidam-idamkan tiap investor. Dividen ini ibarat bukti fisik terkuat bahwa bisnis yang Anda beli sahamnya itu benar-benar nyetak duit, bukan cuma janji manis atau cerita indah dari manajemen. Uang tunai yang beneran real masuk ke akun Anda, hasil dari keringat para karyawan dan sistem bisnis yang jalan dengan mulus. Tapi, awas. Jangan sampai Anda ngelakuin kesalahan teknis yang fatal dan mahal di sini. Coba perhatikan lini masa ini. Ada yang namanya CAM date atau cumulative date. Ini tuh ibarat deadline atau batas tanggal terakhir Anda wajib megang saham tersebut biar nama Anda kecatat sebagai penerima dividen. Kalau Anda telat nyadar dan baru beli sahamnya besoknya, pas udah masuk X-date, waduh, mohon maaf banget nih, Anda udah terlambat dan nggak bakal dapat sepeser pun. Jadi, ngerti soal jadwal ini tuh benar-benar krusial. Terus, gimana cara kita ngukur apakah dividen itu menguntungkan atau enggak? Investor biasanya pakai satu metrik andalan, dividen yield.
Gampangnya, ini tuh persentase keuntungan dividen dibandingin sama harga saham saat ini. Bayangin, Anda beli mesin kopi harganya 100 juta, terus tiap tahun ngasilin untung 10 juta, berarti yieldnya ya 10%. Metrik simpel ini ngebantu banget buat ngebandingin kedai mana sih yang ngasih imbal hasil paling juara. Lanjut ya, bagian 4, stock split atau memecah harga. Balik lagi ke skenario kedua kita. Masih ingat pas kedai kopi kita valuasinya kemahalan buat dibeli teman-teman baru? Nah, di bursa saham, praktik memotong kertas kepemilikan yang mahal jadi potongan-potongan kecil ini disebut stock split alias pemecahan saham. Coba deh kita hitung barang matematikanya. Misal perusahaan bikin stock split dengan rasio 1:10. Kalau tadinya Anda cuma punya satu lembar senilai 100 juta, setelah di-split, lembaran Anda nambah jadi 10 lembar. Tapi, harga per lembarnya turun jadi 10 juta aja. Coba kalikan jumlah lembar sama harganya. Hasilnya, total nilai investasi Anda di akhir hari tetap persis 100 juta rupiah. Nggak berubah. Saya harus bener-bener nekenin hal ini, karena jujur aja, sering banget orang panik ngelihat harga sahamnya seolah-olah anjlok parah di aplikasi. Padahal, secara nilai aset, Anda nggak jadi lebih kaya atau lebih miskin sedetik pun gara-gara stock split. Manajemen ngelakuin ini murni supaya sahamnya nggak kelihatan eksklusif cuma buat orang-orang super tajir. Tujuannya apa? Buat ningkatin likuiditas pasar. Supaya investor retail, ya orang-orang biasa kayak kita-kita ini, bisa kembali sanggup beli saham tersebut dengan harga eceran yang jauh lebih merakyat. Sekarang kita masuk ke bagian 5, right issue alias patungan modal. Ini ngebawa kita ke skenario ketiga, yang jujur sering bikin investor pemula garuk-garuk kepala. Momen di mana kedai kopi kita butuh mesin roasting baru dan ngajak para pemilik lama buat patungan. Di bahasa finansial yang formal, undangan patungan ini dinamakan right issue, atau hak memesan efek terlebih dahulu. Gini, perusahaan itu kan nggak bisa nyetak duit dari udara kosong. Pas mereka butuh modal raksasa, entah itu buat ekspansi gila-gilaan, bangun pabrik baru, atau sekedar lunasin utang bank yang bunganya bikin sesak napas, mereka bakal menerbitkan saham baru. Daripada ngutang ke pihak luar yang mahal, manajemen nawarin kesempatan emas ini ke Anda, sang pemilik, untuk nyuntik modal tambahan. Pas right issue ini muncul, Anda langsung dihadapkan pada dua opsi utama, dan dengerin baik-baik ya. Diam saja itu bukan pilihan. Langkah pertama, kalau Anda emang percaya banget sama masa depan perusahaannya, siapkan uang tunai ekstra buat nebus atau mengeksekusi hak Anda itu. Langkah kedua, kalau kebetulan dompet lagi tipis atau emang nggak niat nebus, Anda harus cepat-cepat jual hak atau right tersebut di bursa saham sebelum batas waktunya hangus. Emangnya kenapa sih kita nggak boleh diam aja? Ini loh alasannya. Karena ada ancaman yang namanya dilusi. Gini logikanya. Kalau Anda diam aja dan biarin hak Anda hangus, perusahaan tetap kok bakal nyetak saham baru itu dan bakal dibeli sama orang lain. Akibatnya, persentase kepemilikan Anda alias porsi kue Anda di perusahaan itu otomatis bakal menyusut atau terdilusi. Porsi Anda mengecil. Nah, dengan menjual hak Anda ke pasar kayak di langkah kedua tadi, setidaknya Anda dapat kompensasi berupa uang tunai sebagai ganti dari porsi kue yang menyusut itu. Akhirnya, kita sampai di bagian 6, pola pikir pemilik bisnis sejati. Dari tadi kita udah bahas panjang lebar soal teknisnya, mulai dari RUPS, dividen, stock split, sampai right issue. Tapi dengar, tujuan utama dari sesi bedah materi kita kali ini tuh sama sekali bukan buat nyuruh Anda ngapalin istilah-istilah kaku tadi. Tujuannya adalah merubah cara pandang Anda 180 derajat. Ingatlah selalu kalimat ini, saham bukanlah sekedar angka merah hijau yang lompat-lompat di layar HP Anda. Saham adalah bukti otentik kepemilikan atas entitas bisnis yang hidup. Saat Anda paham cara ngerespon pembagian untung, pemecahan harga, dan ajakan patungan, itu membuktikan bahwa di balik 4 huruf kode saham di aplikasi Anda, ada ratusan karyawan yang lagi kerja keras, ada mesin pabrik yang menderu, dan ada pelanggan yang dilayani setiap hari. Ngerti soal aksi korporasi itu bukan cuma nyelamatin Anda dari blunder teknis yang bikin rugi bandar, tapi juga ngebantu Anda memaksimalkan hak sebagai seorang pemilik sejati. Jadi, setelah ngelihat langsung dengan mata kepala sendiri kalau saham itu layaknya bisnis real seperti kedai kopi kita tadi, muncul satu pertanyaan penutup yang penting banget buat direnungkan. Gimana Anda bakal memperlakukan portofolio investasi Anda besok pagi? Masih mau anggap itu cuma arena judi tebak angka? Atau sebagai barisan kerajaan bisnis yang Anda miliki secara sah? Pilihannya ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah seru-seruan bareng di sesi bedah materi hari ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.